Panggil peserta dengan nomor undian 13. Kami panggil peserta dengan nomor undian 13 untuk naik ke pentas. Kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 13. Iya. Nomor undian 13 peserta akan bertutur ya, diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 39 dengan judul Elia di Gunung Karmel. Peserta akan bertutur setelah lonceng dibunyikan. Hai, shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Eugenino Cesar. Saya perwakilan dari LP3K Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, saya akan bertutur tentang Elia di Gunung Karmel. Cerita ini dapat kita baca pada kitab suci 1 Raja-Raja bab 18 ayat 17 sampai dengan ayat 39. Dalam cerita ini terdapat 2 tokoh yang akan sering kita sebut. Yang pertama Ahab dan yang kedua Elia. Ahab adalah raja orang Israel pada saat itu. Sedangkan Elia adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengajak bangsa Israel bertobat. Nah, begini ceritanya. Pada saat Ahab bertemu dengan Elia, Ahab berkata, "Apakah engkau yang telah mencelakai Israel?" Jawab Elia, "Bukan aku yang mencelakai Israel, tetapi engkau dan keluargamu, karena kalian telah melanggar perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti Baal." Teman-teman, tahu siapa itu Baal? Baal adalah dewa yang disembah oleh orang Israel. Elia kemudian berkata, "Kumpulkanlah seluruh orang Israel ke Gunung Karmel. Panggil juga Nabi Baal yang berjumlah 450 orang itu dan Nabi Asyerab yang berjumlah 400 orang itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Kemudian berkumpullah seluruh orang Israel dan Nabi Baal. Elia berkata kepada mereka, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan hatimu bercabang? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, ikutilah dia. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Sedangkan nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi Elia? Ternyata Nabi Elia menantang untuk membuktikan Baal atau Tuhan yang benar-benar Allah. Elia berkata lagi, "Berikan kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih terlebih dahulu karena jumlah mereka lebih banyak." Mengolahnya, memotong-motongnya, dan menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Lembu 1 ekornya lagi akan kuolah, dan aku juga tidak akan menaruh api. Kemudian panggillah nama Allahmu. Aku juga akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah
menjawab dengan api, "Dialah Allah." Mereka mengambil lembu, lalu mengolahnya dan berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah memanggil nama Baal. "Ya Baal, ya Baal, jawablah kami Baal." Pada waktu tengah hari, Elia mengejek mereka. "Ha, ha, 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 ha. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah?" Mungkin ia termenung, mungkin ia ada urusannya, atau mungkin ia bepergian. "Shh, nabimu masih tertidur ya, dan belum terjaga. Ha, 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 ha." Maka mereka menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai petang. Namun tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda perhatian. Elia berkata, "Datanglah dekat kepadaku." Mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Elia lalu memperbaiki mesbah Tuhan yang sudah runtuh. Menyusun 12 batu menurut suku keturunan Yakub. Kepada Yakub, Tuhan berfirman, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah Tuhan dan membuat parit di sekeliling mesbah itu. Elia kemudian berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air. Tuangkan ke atas korban bakaran dan kayu api. Siramlah sampai 3 kali." Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, sehingga air mengalir di mesbah dan memenuhi parit di sekeliling mesbah itu. Hari sudah petang, tampillah Elia mempersembahkan korban bakaran dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini juga biarlah semua orang tahu bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Aku adalah hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Allah dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu sampai habis. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, bersujudlah mereka dan berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Demikianlah cerita Elia di Gunung Karmel. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita Elia di Gunung Karmel adalah, teman-teman, ingat 10 perintah Allah. Perintah yang pertama adalah, "Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu." Nah, artinya kita harus taat kepada Allah.
Dan jika kita berbuat kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab serta bertobat. Sekian dari saya, Joshua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Penampilan dari peserta dengan nomor undian